mediator dari grassroots tadi, kelompok Kuliah Thayyibah dengan PDA. PDA ini kok membutuhkan untuk adanya kejadian masalah di tingkat di sini, yakni Bapak desanya tidak mau menggulirkan regulasi peraturan terkait dengan pemberdayaan masyarakat misalnya. Ini bisa. Jadi memang masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda. Saya teruskan lagi terkait dengan ini. Jadi antar BPP, antar Ortom dengan AUM, dengan pemerintah desa, masyarakat dan Pemda. Jadi Pemda di sini otonomi di daerah. Jadi misalnya saja, contoh, misalnya di daerah X ada pertanian tentang laut, ikannya banyak melimpah. Tapi ikan itu tidak banyak dimanfaatkan karena bahkan tidak dibolehkan. Bahkan bisa sangat mungkin kepala desa itu setelah kita datangi mengeluarkan regulasi suatu peraturan bahwa kali atau sungai di situ harap dikelola oleh ibu-ibu untuk pemberdayaan ibu-ibu juga. Itu juga bisa. Jadi kondisinya sesuai kebutuhan. Saya teruskan yang berikutnya adalah terkait dengan yakni bonus demografi. Kenapa ini saya angkat, saya sampaikan? Karena bonus demografi bisa menjadi masalah kalau kita-kita itu tidak ikut di dalamnya menstimulus, menguatkan ibu-ibu di tingkat grassroots. Nah, akan sangat mungkin yang jumlah yang bonus demografi ini menjadi banyaknya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Jadi bonus demografi itu orang yang produktif dari 15 tahun sampai 60 tahun itu jumlahnya membludak. Kalau membludak itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan sangat mungkin bisa saja yang keluar karena ibu-ibunya, rakyatnya, pemudanya tidak dipush menjadi orang yang berkualitas, bisa sangat mungkin malah bukan naik, tapi malah menurun. Dan itu kualitas bangsa kita itu menjadi terpuruk. Maka bonus demografi ini menjadi kebutuhan, kewajiban, tanggung jawab kita semuanya. Terkait dengan SDGs, MDGs sudah selesai tahun 2015. Meskipun Indonesia itu belum begitu maksimal beberapa daerah, tetapi karena sekarang kita sudah masuk ke SDGs. Nah, SDGs ini ada 17 tujuan. Termasuk 17 tujuan itu ada di antaranya yang mungkin sebagian besar itu adalah berdampak pada perempuan. Contoh air bersih. Kalau air bersih itu ibu-ibu tidak mendapatkan air bersih sulit, yang paling merasa adalah ibu-ibu. Karena merasa anak-anaknya itu membutuhkan air minum. Kalau bapak-bapak mungkin sudah minum di luar selesai, tapi ibu tidak bisa. Tentang pendidikan, kemiskinan, kebersihan, lingkungan, dan semuanya dampak. Ternyata kalau kita cermati, ibu-ibu itu kalau ada makanan segini, dia ada segini, adanya cuma segini tok, dia saya yakin tidak akan makan sebelum anaknya makan, atau bahkan sebelum suaminya itu makan. Ini mengindikasikan bahwa termarginalkan adalah perempuan. Nah, ini ada 17 tujuan dan orientasinya adalah ekonomi, dampak yang paling mengerucut ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kita perlu tahu apa itu isinya di SDGs. Ada sekian ratus indikator pencapaian, dan sekian 17 tujuan, itu akan rinci kita pahami. Sehingga disinilah Ibu Aisyah perlu pencerdasan. Opo to saja nih SDGs itu makanan opo to. Kita harus paham ini. Karena orientasi kita mengerjakan semuanya itu, goalnya diantaranya adalah kita membantu pemerintah juga. Kemudian agenda MDGs yang belum tercapai itu ternyata MDGs loh, bukan SDGs. MDGs masih banyak, ada 6 item negara ini yang belum tercapai. Kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, angka kematian ibu, AKI, prevalensi HIV/AIDS, tutupan lahan, air minum layak perdesaan, sanitasi layak perdesaan. Semuanya ini itu berdimensinya kepada perempuan. HIV/AIDS, kenapa perempuan? Yang kena laki-laki, tapi beli sampai di rumah, yang kena akhirnya jatahnya jatuh ke perempuan. Karena perempuan menerima sehingga tertularkan dan sebagainya. Nah, ini adalah integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah. Daerah memikirkan, maka ini kita bisa advokasi ke daerah. Jadi kita SDGs ini menjadi bagian yang perlu kita adopsi untuk kita advokasi ke
dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Ini loh, dia akan kita tanya, coba program SDGs-nya apa sih? Programnya ini. Coba Ibu tarik ke program kita. Kemudian disinilah kita jadi suatu win-win solution. Simbiosis mutualisme. Bapak punya program, Pemda punya program, tapi bingung ngecake, dan apalagi Pemda itu semangatnya kurang begitu bergairah. Mudah-mudahan tidak ngantuk dengan suara saya ya, saya tak banteri koyong ini, biar ngantuk gitu. Nah, ya, jadi maksud Adi begini, jadi tadi SDGs yang dimiliki program di daerah itu pun juga diturunkan di tingkat desa. Sehingga disinilah kita di tingkat tadi ranting dan cabang itu bisa advokasi ke kelurahan, ke kecamatan. Program jenengan ini toh apa, coba saya ingin tahu, coba kita tawarkan. Disinilah kita bisa saling menawarkan. Dan di Kabupaten Magelang itu saya pernah mengisi, yang datang itu Bu adalah semua kepala dinas-dinas yang mewakili. Jadi begitu, Aisyah akhirnya punya power. Kita punya nggak, apalagi sekarang didanai oleh Lazismu. Kemudian di sini mencapai tujuan program, indikator dan seterusnya, mohon disimak sendiri ya, SDGs itu apa dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dan kerjasama daerah, disinilah kemudian kita kerjasama daerah. Nah jadi kalau advokasinya di kabupaten kota, maka tugasnya adalah PPDA, maka PDA sebagai koordinator itu begitu. Advokasi kemana, bahkan mungkin mencarikan link-link untuk pendanaan, fundraising. Oh iya, kemana ini, ke Lazismu, dan apa itu negosiasinya daerah. Tetapi yang nyecake apa? Grassroots Korea Toyibah tadi yang nyecake anggaran itu mau dipakai untuk apa? Bagi cap rantingnya tidak yang melaksanakan. Tetapi semuanya tentu sepengetahuan dengan motivator ya tingkat kecamatan. Oke, saya teruskan. Rencana pelaksanaan ini adalah beberapa program. Oke, strategi Aisyah. Nah, strategi Aisyah di sini ada ternyata program SDGs yang bisa kita ambil di antaranya. Tujuan yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Ini SDGs dengan tujuan nomor 2. Nomor 4, tujuan 4, pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang kelima, mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Yang berikutnya, air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Ini adalah 6 dari 17 tujuan di SDGs. Kalau kita kaji semua tujuan di SDGs, hampir semuanya itu dampaknya adalah perempuan. Nah, kita lain kali untuk mengkaji itu. Berikutnya adalah bagaimana KS dan KTA itu dikembangkan. Jadi begini, Aisyah sekarang masuk abad kedua. Kita tidak bisa menyamakan abad 100 tahun yang lalu. Ya, ini sekarang kalau kita kenal namanya, saya sering menyampaikan karakter abad 21. Critical thinking, problem solving, kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi. Itu menjadi kepemilikan tidak hanya di dunia pendidikan, dunia organisasi yang namanya Aisyah juga perlu untuk mengimplementasikan hal ini. Nah, ternyata kegiatan 4-nya ini, 4 CS ini, 4 karakter skill ini, semuanya itu dilakukan satu dan sinergitas majelis, kemitraan dalam Muhammadiyah dan kemitraan di luar Muhammadiyah. Lalu persoalannya adalah dari pintu mana sih kita mendekati? Jadi terus terang ibu semuanya, untuk melakukan Qaryah Thayyibah ini kita awali pendekatannya cash flow. Lah, ini kan miskin kan ekonomi. Iya, miskin kan agama juga iya, miskin pendidikan juga iya, miskin sosial budaya juga iya, miskin lingkungan juga iya. Tapi kita mencoba menariknya dari, karena apa kita mencoba dari Cash Pro? Karena Cash Pro itu dialami oleh semua orang, semua usia, tidak kaya tidak miskin, semua orang ternyata merasakan kalau sudah terkena juga dikatakan namanya du'afa. Karena du'afa itu miskin itu miskin pengetahuan, miskin keilmuan, miskin itu juga miskin. Nah, disinilah maka pintunya kita awal dari Cash Pro.
Lalu cash pro itu apa saja yang kita kuatkan? Cash pro itu seperti apa diantaranya? ASI, apalagi HIV, AIDS, kanker, apalagi pernikahan dini, mungkin ada sunat perempuan, mungkin ada, apalagi penida, KB, stunting, gizi, itu juga bisa, monggo. Ternyata pintunya yang paling mudah adalah cash pro karena semua orang mengalami. Nah, hanya memang di dalam yang saya kirimkan, yang kami kirimkan itu adalah kita petakan orang yang miskin, karena miskin paling gampang ketok. Nah, kayak miskin gitu loh. Tapi kita yakin kalau orang miskin itu ada dampak cash pro lah. Paling tidak itu pemahamannya atau apa pasti ada. Itu kita asumsikan begitu. Nah, kemudian dari situ kita tarik keluarga sakinah, kemudian menuju masyarakat yang sejahtera. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah siapa yang disebut dengan pemimpin perempuan. Jadi di sini adalah ada beberapa hal yang disebut pemimpin perempuan dari diri sendiri dan orang lain. Kalau dalam kelompok komunitas kecil tadi yang 15-20 sering diberi kegiatan, lama-lama itu orangnya pinter-pinter dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nanti yang tugasnya MT sampai dia kemudian memberikan pemberdayaan apa? Caranya pemberikan kultum misalnya. Berlatih menyampaikan kultum. Nanti pun kalau itu diberikan itu bisa pinter. Dari Ria di lapangan saya sudah temukan banyak orang dari Korea Toyibah ini, dari mampu, itu yang memang secara komunikasinya tuh hampir semua itu bagus-bagus. Yang dulunya culun, nggak bisa ngomong, ketemu lagi, kok udah pinter sekali gitu. Pasti ibu akan kaget itu. Dan kemampuan asan otaknya sudah cerdas sekali. Di Magelang itu sudah bentuk kelompok tani. Sekolah tani. Sekolah tani dia akhirnya dibuatlah kurikulumnya. Nah, ini karena muncul dari yang tadi yang kecil-kecil tadi itu mereka bentuk lama karena kebutuhan sana banyak adalah orang pertanian mendirikan sekolah tani. Kalau ada kan hanya satu-satunya Aisyah di Magelang. Ini contoh. Mungkin di mana lagi yang lain lagi untuk sekolah apa lagi gitu. Nah, di sini yang dilakukan pemberdayaannya adalah melewati yakni ASI, yakni kemudian pelayanan KB, PASMIR, BPJS juga perlu kita sampaikan karena BPJS banyak yang juga bermasalah. Nah, kemudian berikutnya adalah apa saja hak perempuan itu? Hak perempuan adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya. Itulah sebabnya maka kegiatan ini tidak bisa harus sinergi. Nah, itulah PWA mencoba membuat suatu kemasan, sepertinya baru Jawa Tengah ini yang memulai. Jadi kemasannya adalah kita sudah link dengan rasisme, golek kebingungan di daerah, ini namanya ngerjakan duitnya kok ngendi gitu. Kita baca Bu, paham, sudah guyu-guyu tuh Mbak Tri kayak. Nah, udah kita carikan linknya, lagi apa? Oh mungkin tambah link lagi, kita cekin nanti kita cobakan petakan nanti Bumul dan kami akan MOU dengan rektor-rektor tapi langsung ke LP3M, LP2M-nya untuk penggolek ke dana yang tanpa harus untuk ke dana, pinter nih ngerasa untuk ke duit gitu loh, karena dibudayakan oleh masing-masing PTM. Ini contoh, atau juga mungkin orang yang ahlinya di situ. Oke. Apa saja hanya siapa kelompok du'afa muta'assifin itu adalah mereka yang miskin agamanya, miskin kesejahteraannya, miskin ilmu, miskin ekonomi, miskin sosial, miskin budaya, miskin pendidikan dan lain-lain. Dan ini miskin itu banyak hal yang dikatakan orang miskin itu. Dan kemudian mengapa dengan kelompok du'afa? Ya ini karena mereka orang yang rentan. Fakir miskin, terpinggirkan, pemegang masa depan adalah generasi mereka. Terus piye gitu loh. Nanti bonus demografi itu bonusnya itu tidak bonus lagi masalah-masalah demografi nantinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian dari siapa akan ada penguatan, yakni lokal leader kelembagaan Aisyah. Jadi begini, nanti akan terbentuk lokal-lokal pemimpin-pemimpin di tingkat lokal. Saya yakin itu, Bu. Saya pernah punya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan di Demak. Namanya Bu Mak Farihah. Saya tanya itu ibu kok pinter banget, itu guru kepala sekolah guru ya? Enggak Bu, saya pikir saya salah. Oh kepala sekolah saya bilang. Salah. Ada apa? Ternyata saya kelas 3 SD ini pinter ya Allah. Kayak S1 lah karena dibina terus seperti ini. Mariati di Cilacap itu ya ada. Anak cocok kalau ngomong itu bahasanya sudah bahasa politik.
Karena dia sudah pintar negosiasi dengan kepala desa. Untuk negosiasi dia advokasi ke dalam, masuk ke dalam. Pak, bisa Pak diregulasi enggak? Keluar peraturan ini. Dia bisa negosiasi seperti itu. Ini karena terlatih. Nanti akan kita ajari, Mbak Kasiati CS sebagai LH hukum itu nanti akan ngajari caranya untuk advokasi, caranya keluarkan regulasi, apa toh undang-undang ini. Kok rapi banget ya Wong Aisyah ini. KBH dikuasai. Oke, saya teruskan. Strategi KTA, ya nih jam berapa? Oh ya, saya sampai ya, yes, tak cepet tapi ya pimeneh. Ya, strategi dulu. Strategi KTA, paradigmanya tadi Alma sudah, penguatan KTA peka membaca kebutuhan dan persoalan masyarakat perempuan. Kemarin saya dari Banjarnegara, Mbak ini nata ada ke nih gue kawan sampai kok bukan gue ada ke kalau tidak gue apa aku yang golek sing miskin sing bermasalah. Maaf ya Mbak Mut, nggak apa-apa contoh kebaikan. Artinya bahwa kita cari yang bermasalah di daerah mana yang bermasalah itu. Nah itu yang kemudian kita petakan. Jadi kita cari persoalan masyarakat yang perempuan. Itulah sebabnya Bu Aminah kemarin itu meminta panjenengan mengisi. Neng kita isinya ya urung pas aja nih. Tapi ya apa-apa diolah-olah Bu Am. Neng ya ketemu juntrungane sithik wong ibu-ibu yang kira-kira butuh ngene ya mungkin direka-reka ya. Tapi ya akhirnya ada yang masuk tapi kira-kira global ya senggetak ditampa wae. Tapi kami harapkan adalah itu membaca potensi di Qaryah Thayyibah. Butuhnya apa toh? Sehingga pemberdayaan pun nanti butuhnya apa yang dikerjakan apa sesuai kebutuhan. Kemudian kreatif mengolah potensi sekitar dan memanage potensi lingkungan sekitar. Sehingga potensi kearifan lokal menjadi hal yang sangat mendasar. Sehingga kemarin saya lihat Bu Nida Magelang sudah mendirikan Eco Printing. Wah, saya bilang bagus Bu Nida, saya datang untuk. Nanti ada lagi di Demak itu sudah garam. Dan berikutnya, melakukan jejaring dengan warga desa lain untuk penguatan KTA. Jadi tidak bisa kita diam saja. Kemudian paham potensi yang dimiliki desa, BUMN, desa, musrembang, lembaga kemasyarakatan desa, itu semuanya dipahami. Kemudian, dan ikut terlibat, kemampuan melakukan perencanaan dan evaluasi. Jadi yang kita berikan adalah berbagai hal. Pemberdayaannya yang kita sampaikan di situ sesuai kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing sehingga masing-masing Qaryah Thayyibah mungkin tidak sama. Ini adalah contoh pengelolaan keuangan desa. Kita harus paham ini.